Nabi Syits, putra Nabi Adam dan Siti Hawa, nabi kedua setelah ayahnya. Kelahiran Nabi Syits pada tahun ke-400 kehidupan Nabi Adam di Ketika Nabi Syits alaihi salam dilahirkan, Nabi Adam sudah berusia 930 tahun. Nama Syits seringkali dikaitkan dengan arti pemberian atau hadiah, karena dianggap sebagai anugerah dari Allah untuk menggantikan Habil. Setelah Nabi Adam wafat, Syit menerima tanggung jawab sebagai pemimpin umat dan pembimbing rohani. Ketika Nabi Adam wafat, Nabi Syits telah berusia 400 tahun. Adapun Hawa, ia wafat setahun kemudian. Dalam masa setelah wafatnya Nabi Adam, dunia mulai diliputi kekacauan. Qabil, anak durhaka yang membunuh saudaranya, membentuk pasukan penuh kebencian dan kesesatan. Di tengah kegelapan itu, Allah mengangkat Syits, putra Adam yang saleh, sebagai nabi dan pemimpin kaum yang beriman. Dia adalah putra ketiga Nabi Adam dan Hawa, serta adik bungsu Habil dan Qabil. Nabi Adam pernah memberitahu Nabi Syits tentang terjadinya topan dan kehancuran alam. Beliau juga diajarkan tentang waktu ibadah dalam sehari semalam. Selain itu, beliau diberikan seutas tali putra dari surga yang memuat gambaran tentang Nabi dan penguasa dunia, yang kemudian disimpan dalam peti terkunci bersama rambut janggut Nabi Adam sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut ini akan membantu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Dan apabila rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajal maut telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Lalu Nabi Adam memberikannya cincin, serta menyerahkan tabut dan suhuf pada Nabi Syits. Dan kudanya yang bernama Maimun yang telah diturunkan kepadanya dari surga. Apabila kuda itu meringkik, semua binatang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Syits telah diwasiati Nabi Adam untuk memerangi saudaranya Qabil. Kemudian ia berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil. Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Rasulullah berkata, ada 104 kitab yang diturunkan kepada Nabi Syits, sebanyak 50 suhuf. Syits tidak diam. Dengan iman dan petunjuk dari Allah, ia mulai membangun peradaban yang bercahaya. Nabi Syits menjalankan wasiatnya, ia memerangi saudaranya sendiri, yaitu Qabil. Syits berdakwah dengan sabar, memperingatkan Qabil dan pengikutnya agar kembali ke jalan Allah. Tapi Qabil menolak, dan peperangan pun tak terhindarkan. Dengan kekuatan iman, Nabi Syits memimpin pasukannya. Mereka bukan hanya membawa senjata, tapi juga kebenaran dari langit. Pertempuran terjadi. Walau jumlahnya lebih sedikit, pasukan Nabi Syits bertempur dengan tekad dan doa. Dalam peperangan itu, Syits memperoleh kemenangan dan menahan Qabil. Kesimpulan singkat dari cerita tersebut adalah, kebenaran dan iman yang kuat mampu mengalahkan kebatilan, seberapapun besar kekuatannya. Setelah Nabi Syits memenangkan perang tersebut, ia menjadikan Qabil sebagai tawanan. Lalu Qabil berkata, "Wahai Syits, jagalah persaudaraan kita." Kemudian Nabi Syits menjawab, "Mengapa kamu sendiri tidak menjaganya? Kamu telah membunuh Habil, saudaramu sendiri." Kemudian Qabil dibelenggu, lalu ia ditahan di tempat yang panas, hingga akhirnya ia mati mengenaskan. Setelah Qabil meninggal, anak-anaknya hendak menguburkannya, namun iblis tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Iblis datang dan menjelma menjadi sesosok malaikat, lalu ia menyuruhnya untuk meminyaki jasad Qabil. Dan setelah itu memakaikan pakaian terindah, lalu memasukkannya ke dalam peti. Kemudian peti itu disimpan di sebuah rumah dan dipuja oleh anak keturunannya yang sesat. Setelah dia menunaikan tugasnya memerangi Qabil, pulang ke negeri India, dan menetap di sana sebagai juru pemutus yang adil di antara manusia. Setelah beberapa lama Allah menurunkan 50 sahifah kepada Syits. Dialah orang pertama yang mengeluarkan kata-kata hikmah. Dialah yang pertama kali melakukan transaksi dengan emas dan perak, dan orang pertama yang memperkenalkan jual beli, membuat timbangan dan takaran, dan dialah orang pertama yang menggali barang tambang dari dalam bumi. Ia juga dipercaya sebagai orang yang memperkenalkan seni menulis dan mengelola kehidupan secara teratur dalam masyarakat. Syits bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga pembawa awal mula ilmu pengetahuan. Di bawah bimbingannya, manusia diajarkan cara bercocok tanam, membangun tempat tinggal, dan mengatur kehidupan sosial. Syits juga mengajarkan pentingnya mencatat ilmu dan membaginya ke generasi mendatang. Dari sini, lahir tradisi yang akan membawa manusia pada kemajuan peradaban besar. Syits juga dikaitkan dengan berbagai penemuan dan perkembangan awal peradaban manusia, termasuk kemajuan dalam pertanian dan teknologi. Kisah Syits diakui dalam tradisi Islam, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Namun, namanya banyak dijumpai dalam literatur Islam klasik, seperti karya Ibnu Katsir. Ia dianggap sebagai simbol ketabahan dan pengabdian kepada Allah, serta penerus yang menjaga moralitas umat manusia di masa awal sejarah manusia. Ia juga menjadi guru pertama bagi Nabi Idris alaihi salam.
Beliaulah yang mengajarkan baca tulis, ilmu falak, dan keterampilan lainnya. Menurut buku Akhlak Para Nabi, Nabi Syits wafat pada usia 912 tahun karena sakit. Pemakamannya dilakukan di samping makam kedua orang tuanya di Gua Gunung Abu Kubais. Walaupun nama Nabi Syits tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak termasuk dalam 25 nabi yang wajib diketahui, ia terpilih menjadi keturunan Nabi Adam. Ia menjadi nabi karena kecerdasan iman dan ketaatan yang luar biasa. Dari Syits, ilmu diturunkan hingga ke Nabi Nuh.